Yaudah, halo guys, welcome back to Bacot Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. Di konten kali ini kita akan membacakan alur film kelanjutan dari film yang kemarin ya, yaitu film Danur 2 yang dirilis pada tahun 2018. Film ini melanjutkan tentang Risa yang terlibat dalam kasus hantu Belanda yang meneror keluarga tantenya. Apakah yang akan terjadi kepada mereka semua? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi guys ya, langsung aja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan gadis kecil yang di film kemarin yang baru saja terbangun dari pingsannya. Gadis tersebut dibuat bingung sebab situasi di tempat itu sangatlah sepi. Anehnya lagi, tempat tersebut dipenuhi dengan banyak boneka dan mainan anak kecil, yang termasuk juga sepedanya itu yang sedang dalam posisi jumping dan nyangkut di Itu sepeda diem di mana jumpingnya, cok. Lihat sendiri aja nyangkut di akar-akar pohon. Itu udah nyangkut dari sononya, cok. Nggak ada jumping, cok. Dan seketika itu juga dia tersadar bahwa dia bukan berada di dunia nyata, melainkan di alam gaib. Gadis tersebut pun langsung berlarian saking ketakutannya. Namun dia masih saja kembali lagi ke tempat yang sama. Beberapa saat kemudian terdengar suara nyanyian lagu Sunda. Dan film pun baru saja dimulai. Setahun setelah kejadian di film pertamanya, Risa kini tinggal bersama adiknya, Riri, dan 3 teman hantunya, Peter, William, dan juga Jensen, di daerah Bandung. Karena ibu Risa dan Riri itu sedang ikut ayah mereka dinas ke luar negeri, mereka sering mengunjungi kediaman bibi mereka yang bernama Tina, yang juga terletak di daerah Bandung. Tina tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Ahmad dan putra mereka yang bernama Angki. Scene berpindah kepada Riri yang saat ini sedang belajar balet, yang ditemani langsung Risa. Tak lama kemudian, setelah Risa sedang asik memotret adiknya, dia mulai merasakan ada sosok selain dirinya, yang ternyata itu adalah hantu balet. Hantu balet anjing. Itu bukan hantu balet lah, cok. Itu apa, cok? Itu ini kayak gurunya gitu loh, kayak pengawasnya. Pengawas balet aja. Saking buruknya sosok tersebut, Risa langsung berteriak gak jelas, yang membuat Riri menjadi kesal ketika Risa mempermalukannya pada saat latihan. Di keesokan harinya, di saat Risa ingin pergi untuk berangkat kuliah, dia melihat Om Ahmad pergi sambil membawa seikat bunga. Dan di saat ziarah ke makam almarhumah nenek, Risa mulai merasakan ada yang aneh dengan Om Ahmad. Namun Om Ahmad masih saja bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Singkat waktu, berdoa pun selesai. Mereka pun langsung melakukan foto selfie sambil tik-tikan di sana. Cok, mana ada tiktokan di makam, cok? Dia selfie bareng tiktokan kali. Cok, aja di makam tiktokan mengapa? Sepulang dari makam almarhumah nenek, mereka pun berkumpul di rumahnya Tante Tina dan sekalian menginap di sana. Lalu Angki pun menceritakan tentang ayahnya bahwa dia itu sering sekali mengunjungi pavilion yang berada di belakang rumahnya. Di malam itu juga terjadi keanehan kepada foto yang Riri tunjukkan kepada kakaknya. Di saat dia mencoba aplikasi yang menampilkan perkiraan umur seseorang yang ada di foto, terlihat ada satu umur yaitu 113 dan sosok tersebut tidak nampak di foto tersebut. Namun Risa pun tidak terlalu menanggapi keanehan dari foto itu dan menganggap bahwa aplikasinya itu mungkin saja error.
Dikarenakan Angki habis push rank semalaman, dia pun mulai mengantuk dan pergi ke dapur untuk menyeduh kopi hitam. Namun dia mulai diganggu oleh sosok goib yang sedang memainkan piano. Bukan hanya itu, di saat Angki habis mandi terlihat sosok Purik bergaun pink. Namun dia bukan salah satu personilnya Blackpink ya guys. Gak semua pink jadi Blackpink cowok. Itu grup Blackpink berarti pink ku gaunnya. Gak ngaruh cowok, itu namanya doang Blackpink hitam. Di saat Risa di rumahnya, dia melihat ruang tamunya berantakan dengan mainan. Dia mengira itu semua adalah perbuatan teman-teman goibnya. Namun apa yang terjadi? Muncullah dua sosok anak kecil. Risa pun mengetahui bahwa Peter, William, dan Jensen berteman dengan dua hantu Indo baru yang bernama Hendrik dan juga Hans tanpa sepengetahuannya. Setelah Risa beberapa kali mengunjungi dan menginap di rumahnya Tante Tina, hal-hal tidak wajar juga terjadi di rumah tersebut. Tetapi anehnya Risa tidak dapat melihat siapa pelakunya. Di suatu malam Risa bermimpi sampai 2 kali, dan di mimpinya tersebut terlihat Om Ahmad sedang tertidur pulas di pavilion belakang rumah sambil memegang sebuah buku. Mimpi tersebut seolah-olah mengarahkan Risa untuk mengambil buku tersebut. Hingga pada akhirnya Risa pun mulai kepo dan langsung mengambil buku yang ada di pegangannya Om Ahmad. Ketika Risa berusaha untuk membaca buku tersebut, terdengar teriakan dari Tina yang mengalami trauma setelah bertemu dengan sosok yang mengharuskan dia harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Saking gabutnya, Risa malah main-main ke tempatnya pemandian mayat, dan dia pun bertemu dengan seorang pemandi mayat yang juga memiliki kemampuan indigo. Mereka berdua pun menggibah bareng di samping mayat perempuan yang gemoy. Pemandi mayat itu pun menjelaskan bahwa hantu yang kuat dapat memilih apakah mereka ingin bau danur mereka tercium atau tidak. Sehingga Risa harus melakukan maddah atau mendalami kekuatannya agar dia bisa melihat sosok apa yang sedang dia hadapi. Sepulang dari rumah sakit, terlihat keadaan Tante Tina tidak begitu baik. Bahkan dia harus memakai kursi roda. Sungguh suami yang gak ada akhlak. Sudah jelas istrinya sedang sakit, dia malah langsung OTW ke pavilion tanpa mempedulikan istrinya tersebut. Angki dan Risa pun mulai berdiskusi tentang kejadian aneh yang baru-baru ini dia dan keluarganya itu alami. Risa pun teringat dengan buku yang belum sempat dia baca, dan di situ tertulis, "Untukmu Elizabeth." Ternyata di dalam buku tersebut ada sebuah puisi yang menurut gue agak sedikit lebay guys ya. Namun ini sangat penting untuk dibahas. Gue persingkat aja, jadi Om Ahmad ini telah jatuh cinta kepada sosok yang bernama Elizabeth. Dan sebentar lagi, tepatnya besok adalah hari ultahnya Elizabeth yang ke-23. Dan di buku tersebut ada juga sebuah sobekan foto Elizabeth dan seorang laki-laki yang diduga itu adalah kekasihnya yang telah tewas dibunuh sekitar puluhan tahun yang lalu. Rupanya Om Ahmad ini disukai oleh sosok Elizabeth dikarenakan rupa dan postur tubuhnya Om Ahmad ini sama persis dengan kasihnya dulu. Di foto itu juga tertulis tahun kelahirannya, dan setelah dicocokkan dengan foto umur yang ada di HP-nya Riri, ternyata benar sosok Elizabeth lah yang selama ini mengganggu keluarga mereka. Muak dengan apa yang menimpa keluarganya, Angki meminta Risa untuk menggunakan bakat indigonya agar dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Risa pun mulai memainkan pianonya dan menyanyikan lagu Sunda seperti biasanya. Tak lama kemudian, suara Risa pun berubah menjadi fals. Sudah jelas itu adalah sosok hantu yang sengaja Risa biarkan untuk merasukinya. Sosok itu pun mengatakan bahwa dia akan membunuh Ahmad tak lama lagi. Risa pun mulai menjadi brutal dan berusaha untuk menyerang Angki. Namun Angki berhasil melumpuhkannya dan hanya bisa melongo melihat Risa yang sedang menggeliat gak jelas kayak belatung nangka. Tak lama kemudian Risa pun berhasil mengembalikan kesadarannya. Dengan meluruskan fakta-fakta ini beserta bukti foto aneh yang Riri tunjukkan pada hari itu, Risa menduga bahwa Elizabeth adalah hantu wanita Belanda kelahiran tahun 900. 900 anjing lama amat 900. Tahun 1903 yang ingin membunuh Ahmad dan bertujuan untuk menggantikan pacarnya. Dengan inisiatif untuk menolong Om Ahmad,
Risa bergerak menuju ke paviliun untuk menyelamatkan Ahmad. Meskipun teman-teman hantunya mencoba meyakinkan Risa untuk tidak pergi ke paviliun tersebut. Di paviliun, Risa menemukan robekan foto yang menunjukkan wanita Belanda lain yang sama persis dengan Elizabeth. Dia juga melihat ada sebuah tali aneh yang tergantung di atap paviliun. Tak lama kemudian, dia melihat Om Ahmad sedang duduk dengan sosok Elizabeth di belakangnya dan membisikkannya untuk segera menghabisi Risa. Dengan tanpa ragu, Om Ahmad langsung mencekik Risa. Entah apa bacaan apa yang Risa bacakan sehingga Om Ahmad kini mulai tidak terkendali. Elizabeth pun murka dan langsung menghajar Risa dengan jurus teriakan mautnya. Untung saja dengan kekuatan dari teman-teman goibnya, Risa berhasil diselamatkan. Dan ternyata kuncinya terdapat pada buku itu. Setelah Om Ahmad tersadar, dia pun langsung membantah bahwa dirinya itu bukanlah Dimas, pacarnya Elizabeth. Sambil merebek-rebek buku tersebut, Om Ahmad juga menyatakan bahwa dia tidak mencintainya dan bahkan tidak akan pernah mencintainya sampai kapanpun. Perlahan sosok Elizabeth pun mulai hancur dan musnah untuk selama-lamanya. Setelah kejadian tersebut, Om Ahmad langsung mendatangi istrinya tercinta yang ternyata ia telah sembuh total seperti sedia kala. Setelah pulang, Risa didatangi 5 temannya yang memperkenalkan Risa kepada Ivana. Ternyata foto yang Risa lihat itu adalah Ivana dan Dimas itu adalah adiknya. Dan Elizabeth itu adalah kekasihnya si Dimas. Jadi Ivana dan Elizabeth itu bukanlah saudara kembar guys ya, melainkan mereka berdua itu sahabatan. Lanjut. Ivana pun menceritakan bahwa dia adalah kakak dari Dimas dari pacarnya yaitu Elizabeth. Dimas dibunuh oleh ayahnya Elizabeth yang tidak menyetujui hubungan mereka. Dan sejak saat itu Ivana tidak pernah lagi membicarakan tentang Elizabeth. Dikarenakan rasa cinta dan rasa bersalah yang begitu mendalam kepada Dimas, Elizabeth pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di paviliun tersebut. Scene pun ditutup dengan Risa yang sedang mengunjungi permantasan balet Riri bersama dengan 5 teman hantunya serta Tina, Ahmad, dan juga Angki. Dia juga bertemu dengan Canting yang ternyata itu adalah sosok hantu penari yang mendiami teater balet. Dan pada akhirnya film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Danur 2. Kelanjutan film yang kemarin ya guys ya. Jadi seperti biasa gua akan membacakan pesan-pesan penting kepada kalian semua. Jadi dengarkan dan duduk manis di teras kalian ya guys ya. Jadi pesan di sini itu sangat jelas memberikan kita sebuah pengalaman agar tidak berpacaran dengan orang Belanda apabila kalian tidak ingin mati ya guys ya. Jadi gimana menurut lu tentang film ini, Cok? Film ini aneh ya, Cok. Masa setan dari buku, Cok? Coba lihat dah, buku disobek setannya hilang, Cok. Berarti setan buku dong. Kemarin setan sisir, Cok. Gimana ini filmnya? Yang penting kita nonton seru ya. Nah, sebelum itu ada kelanjutannya lagi. Nah, kita gak tahu nih setan apa lagi nih. Iya nih, kita lihat dulu ya. Pantengin terus ya guys ya channel ini karena kita akan bahas Danur yang ketiganya ya guys ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi baru dari channel ini ya guys ya. Ya udah, gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.